Kepolisian dibantu warga serta petugas keamanan berupaya mengejar mobil yang dikemudikan pelaku ganjal ATM di res area kilometer 97B Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang langsung dikepung dan dikejar usai aksinya terpergok korban. Sebelum kabur, mobil pelaku yang berusaha dihentikan sempat berputar-putar di res area secara ugal-ugalan. Dalam pengejaran, petugas akhirnya berhasil menemukan mobil pelaku di pinggir tol kilometer 84 Jatiluhur, Purwakarta. Namun saat diperiksa, mobil dalam kondisi kosong, sementara pelaku melarikan diri. Petugas masih mendalami kasus ganjal ATM tersebut dan telah memeriksa sejumlah saksi. Kobaran api langsung menghanguskan bangunan pondok pesantren Mambaul Ulum Adariyah DDI Patobong, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Api yang semakin membesar dan kepulan asap tebal membuat para santri dan warga pondok pesantren panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Naas, satu orang santri berusia 14 tahun tewas akibat terjebak di dalam kamarnya. Diduga korban tewas saat hendak menyelamatkan barang-barangnya. Proses evakuasi jasad korban pun diiringi tangis sejumlah santri dan keluarga. Api baru berhasil dipadamkan setelah beberapa jam. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kamu bisa komunikasi baik-baik? Memang ini kantor loh, Mas. Saya tahu kantor siapa? Kantor kamu tak ini. Kantor masyarakat. Kantor masyarakat. Puluhan anggota Ormas menggerebek ruang camat Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur. Ada siapa itu? Minta tolong. Ini apa ini? Mereka kesal karena camat diduga menyembunyikan seorang perempuan di dalam ruang kerjanya. Tolong. Ya jangan video di. Iya. Jangan usah. Ini masyarakat. Ini dari media juga sama kok. Di mana? Gitu loh. Sampai apanya? Saya pembantunya. Pembantunya. Tadi itu siapa? Perdebatan di antara mereka terus berlanjut. Pihak kecamatan berdalih tidak ada perempuan yang disembunyikan di dalam ruangan. Namun sejumlah anggota Ormas tersebut terus memaksa masuk ke dalam ruangan dan menemukan seorang perempuan di kolong meja. Usai viral, camat tersebut mengaku peristiwa tersebut merupakan upaya intimidasi yang dilakukan sejumlah anggota Ormas. Menurutnya, sebelum kejadian, pihak kecamatan memberikan surat peringatan akan menertibkan sejumlah bangunan liar di wilayah tol Kecamatan Asem Rowo. Amin menjelaskan, saat sejumlah anggota Ormas datang, ada 2 staf bernama Devi dan Alfian di dalam ruangan kerjanya yang sedang mempersiapkan live Zoom meeting dengan Wali Kota Surabaya. Usai kejadian tersebut, Amin berencana akan melapor ke polisi. Hal tersebut didukung oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Infokom. Menegangkan saat seorang pelaku pencurian minimarket di Jalan Aboh, Kelurahan Sukamulya, Tasikmalaya, Jawa Barat mulai terpojok dan berusaha kabur. Setelah terjatuh, warga yang sempat ditodongkan senjata api pun akhirnya meluapkan kekesalannya. Pelaku yang beraksi seorang diri sempat menyekap 2 orang pegawai minimarket di dalam toko. Satu korban yang berhasil lolos dari sekapan pelaku keluar dari minimarket dalam kondisi badan terlakban dan meminta pertolongan warga. Pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api saat ia akan ditangkap, namun berhasil digagalkan warga. Menurut keterangan, awalnya pelaku datang ke minimarket dan menanyakan jas hujan. Namun saat hendak membayar, pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah karyawan dan menyandranya. Dari tangan pelaku yang berinisial WP, polisi mengamankan barang bukti uang tunai yang berasal dari minimarket, senjata api, serta sepeda motor pelaku. Tim Liputan untuk CSI, RTV. Seorang artis sinetron kolosal tewas dibunuh tetangganya sendiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Pati, Jawa Tengah, 3 remaja menjadi korban pembacokan anggota diduga gangster. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu.
Salah satu anggota diduga gangster tiba-tiba turun dari motor dan membacok remaja yang melintas di Jalan Pantura Pati Juwana, Desa Widoro Kandang, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi bahkan sempat merekam aksi kelompok gangster yang diperkirakan mencapai 50 orang tersebut. Sebelumnya kelompok gangster terekam berkonvoi dengan membawa senjata tajam. Bahkan di tengah konvoinya, mereka sempat menyalakan petasan dan juga kembang api untuk menakuti pengguna jalan lainnya. Akibat peristiwa itu, 3 remaja menjadi korban dan mengalami luka bacok di punggung. Aparat kepolisian ada tindak lanjutnya, diurusilah karena itu meresahkan semua warga. Nanti kalau ada anak-anak yang keluar terus ada begitu terus tidak ada tindak lanjutnya, maka gimana ya? Kasihan korbannya lainnya lagi kan. Kalau mengganggu keamanan tuh ya? Iya, mengganggu keamanan. Para korban berhasil menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Warga berharap kepolisian bisa menindak para pelaku demi mengantisipasi kejadian yang serupa terulang kembali. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan, CSI, RTV. Seorang remaja terlibat kecelakaan di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Remaja itu dalam kondisi selamat namun ditangkap warga karena diduga menjadi kurir uang palsu. Uang palsu, guys. Seorang remaja laki-laki berinisial A, usia 14 tahun, menghebohkan warga di Jalan Raya Tengku Umar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia kedapatan membawa uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Peristiwa bermula saat ia terlibat kecelakaan di kawasan itu hingga uang yang dibawa tercecer. Warga kemudian membantu mengumpulkan uang remaja tersebut. Namun setelah diteliti, ternyata uang yang dibawanya diduga palsu. Menurut warga, remaja itu mengaku mendapatkan uang dari seseorang yang tidak dikenal. Remaja itu diduga dijadikan kurir uang palsu dan ditugaskan untuk mengedarkan serta diberi imbalan. Yang saya dengar sih kita suruh ngedarin dari Tambun gitu, suruh ngedarin dari Tambun. Itu kali dikasih upah kali ya, nggak tahu masih ini kok orangnya masih muda. Dan menurut pengakuan dia tadi ya? Iya, dianya ngomong sendiri. Emang suruh ngedarin tuh, saya dari Tambun gitu. Remaja laki-laki itu langsung diamankan warga sekitar dan diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI, RTV. Kesal karena ada aktivitas judi, puluhan anggota Ormas menggerebek lokasi perjudian di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah mesin judi pun dikeluarkan dan dirusak di jalanan. Sejumlah anggota Ormas mengamuk saat datang ke satu lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Para anggota Ormas menggerebek lokasi itu karena kesal aktivitas judi masih marak di kawasan tersebut. Mereka juga menganggap pihak berwajib belum memberantas tuntas aktivitas perjudian. Satu persatu mesin judi dikeluarkan dan dirusak oleh mereka. Usai dirusak, beberapa mesin judi ditinggalkan di jalanan. Seorang artis sinetron kolosal ditemukan tewas di pinggir jalan perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh oleh tetangganya sendiri.
Warga perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan pria terkapar bersimbah darah di pinggir jalan perumahan. Korban kemudian dibawa ke RSUD Cilengsi, namun naas nyawanya tak tertolong akibat luka di sekujur tubuhnya. Pihak kepolisian dari Polsek Cibarusah dan juga Polsek Metro Bekasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, korban diketahui bernama Sandi Permana yang dikenal sebagai aktor sinetron laga di sebuah televisi swasta. Dari keterangan saksi, korban saat itu dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Saat di tengah perjalanan, korban diadang oleh tersangka dan langsung menikam korban. Sementara tersangka diduga merupakan tetangganya sendiri. Kalau untuk pemicu, karena ini juga bukan cuma saya yang tahu, banyak yang tahu. Jadi diawali adanya rencana pemberian somasi dari korban kepada tersangka akibat dari buntut dari ketidaksenangan korban terhadap pelaku yang dalam hal kita ada kegiatan lingkungan rapat warga, di situ terjadi perdebatan dan dari perdebatan itu membuat si korban tidak senang dan berencana untuk memberikan somasi kepada tersangka. Hingga kini kasus pembunuhan ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kira-kira pelanggaran lalu lintas apa yang terjadi kali ini? Mari kita simak bersama videonya. Ya Allah. Tuh. Sahabat RTV, dari video ini terlihat seorang anak-anak sedang main skuter di jalan raya dan membuat membuat lalu lintas di jalan tersendat dan juga terhambat sahabat. Sudah disuruh minggir sama pengendara, malah ngeyel. Makin ke kanan pula sahabat. Aduh, anaknya siapa sih ini kok? Tanpa pengawasan orang tua dan membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain sahabat. Sahabat RTV dan orang tua sebelum membelikan skuter atau motor listrik yang sekarang lagi ramai-ramainya di kalangan anak-anak, baiknya kita sebagai orang tua memberikan edukasi terlebih dahulu. Bagaimana cara mengoperasikan dan di mana tempat-tempat yang aman. Dan juga apa saja perlengkapan yang digunakan sebelum menggunakan permainan tersebut. Jangan lupa sebagai orang tua untuk selalu pastikan lingkungan di sekitar anak dan awasi aktivitas dari anak kita. Serta jangan meninggalkan anak sendirian apalagi di tempat umum sahabat. Di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 yang mengatur terkait kewajiban orang tua dalam menjaga anak. Ingat orang tua, selalu awasi dan lindungi anak Anda. Pengawasan dan kasih sayang adalah kunci keselamatan mereka. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Aksi penjamretan kembali memakan korban. Seorang wanita pengendara sepeda motor di Pekanbaru Riau. Tak hanya kehilangan kalung emas senilai belasan juta rupiah, korban juga menderita luka karena terjatuh dari sepeda motor. Dua pejamret berboncengan sepeda motor ini beraksi dengan menyasar seorang wanita yang sedang berkendara seorang diri di Jalan Bukit Sari, Rumbai, Pekanbaru Riau. Pelaku mengambil paksa kalung yang dikenakan korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya. Diduga sepeda motor yang berada di belakang korban juga termasuk komplotan pelaku. Dari penyelidikan awal polisi, kalung yang dirampas pelaku bernilai 11 juta rupiah. Tak hanya merugi secara materi, korban juga menderita luka parah di lengan dan kaki. Kami sudah melakukan cek TKP, mengambil rekaman CCTV, kemudian kami langsung mengantar korban ke Rumah Sakit Bayangkara.
Polisi telah mempelajari identitas para pelaku berdasarkan ciri-ciri yang terekam kamera CCTV dan kini masih dalam pengejaran. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.